Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Alhamdulillah sudah sampai di bait ke-74. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hatta idza syamsun badat karumai hina shalla li isyrakin wa qur'anan tala. Hingga apabila tampaklah oleh matahari. Di depan idza ada takdirnya badat. Dari mana kita tahu ada badat? Nah, ini ada di depannya badat. Karena idza mesti masuk kepada fi'il. Jadi hatta idza badat syamsun badat. Hingga apabila tampaklah oleh matahari karumai hina seperti setombak kecil kita, sholat, nisya sholat ianya seseorang, isyrakin bagi isyrak, Quran dan tala, dan membaca ia akan Quran. Akan berapa ia baca? Hizban, satu hizib, fa'aksara, maka lebih banyak, dia baca bitti'adin dengan mendapatkan pelajaran. Dia membaca bitti'adin dengan mendapatkan nasihat, ma'adabin bersama adab. Wahuduri kalbin bersama hadir hati. Khasyian hal keadaan dia yang membaca itu yang khusyuk. Wa murattilan hal keadaan ia itu yang membacanya secara tartil. Eh, Mana baik. Hatta tafri'iyatun. Bermula hatta itu tafri'iyah. Hatta tafri'iyah. Wal mufarra' alih mahdufun. Bermula yang ditafri'kan di atasnya itu dibuang. Dasarnya. Wala yazalu mushtaghilan bil wirdi ila tulu'i syamsi. Dan senantiasa ianya orang itu yang menyibukkan diri dengan wirid ila tulu'i syamsi hingga terbit matahari. Faiza tola'at, maka bila telah terbit ianya matahari karumhin seukuran segala, sholla raka'atayil isyraq. Nisya sholat ia akan 2 rakaat isyraq. Dia sholat akan 2 rakaat isyraq bi ayatil isyraq dengan membaca ayat isyraq. Yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah, yang membaca ia pada rakaat pertama sesudah Fatihah. Apa ia baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Bermula Allah itu pencipta cahaya langit dan bumi. Atau Allahu nuru zu nuris sama. Bermula Allah itu pemilik cahaya-cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin. Bermula perumpamaan cahayanya Allah itu seperti satu miskat. Miskat ini semacam tempat lampu. Bagus dia dibikin kayak apa ya? Kayak menara gitu, tapi kecil. Bermula perumpamaan cahayanya Allah itu seperti miskat. Yang sabit dalamnya miskat itu ada lampu. Yang bermula lampu itu di dalam kaca. Yang bermula kaca itu keanah seolah-olahnya kaca itu kaukabun durriyun, bintang yang sangat terang. Yuqadu, yang dinyalakan akan dianya bintang, min syajaratin mubarakah. Atau yukadu ini kita naik kepada lampu. Dalamnya miskat itu ada lampu, yang bermula lampu itu dalam kaca. Yang bermula kaca itu seolah-olahnya kaca itu bintang yang bercahaya. Yukadu, yang dinyalakan akan dianya lampu, min syajaratin mubarakah, dari pohon yang penuh berkah, zaitunah, yang pohon zaitun, la syarqiyah, yang tidak di timur, wala gharbiyah, tidak pula di barat. Yakadu zaituha yudhi, yang hampir-hampirlah minyaknya pohon itu bercahaya ia, walau lam tamsashu narun, sekalipun tidak menyentuh akannya minyak oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yahdillahu linurihi, yang akan memberi petunjuk oleh Allah bagi cahayanya Allah, mayyasya, akan siapa yang menghendakinya Allah. Wa yadribullahul amsal, dan membuat oleh Allah akan perumpamaan untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan bermula Allah itu maha tahu terhadap segala sesuatu. Nah, ini Ustaz kita baca di rakaat pertama, sholat isyraq.
Wafisaniyah dan membaca ia pada rakaat kedua sesudah Fatihah fi buyutin adzinallahu an turfa dalam rumah-rumah yang memberi izin oleh Allah bahwa diangkat wa yuzkara dan disebutkan dalamnya rumah akan apa diangkat dan disebut ismuhu akan namanya Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih ya untuk Allah dalamnya rumah di pagi dan di sore hari. Rijalun la tulhihim. Laki-laki yang tidak melalaikan akan mereka oleh perdagangan. Wala bay'on tidak pula oleh jual beli. Antikrillah dari mengingat Allah. Dan dari mendirikan sholat. Dan dari mengeluarkan zakat. Ya khafuna yauman. Mereka takut akan satu hari. Tatakallabu fihil qulub. Yang berbalak-balik padanya hari oleh hati dan penglihatan liyajziyahumullah supaya membalas akan mereka oleh Allah ahsanama akan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan wa yazidahu menambah yanya Allah untuk mereka min fadlih dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha. Maka Allah itu memberi rezeki ya akan siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa batas. Nah, ini kita baca di rakaat kedua. Nah, itu Ustaz. Ini Jadi kalau sholat sholat Isya. isyraq bacanya khusus guru ya? Nah, ini ayat khusus ini namanya ayat Isra. Iya, iya. Nah, ini rakaat pertama, rakaat kedua. Cuma Kalaupun mau hafal palak minus boleh guru ya? boleh Ustaz bebas Ustaz. Lo kalau udah hafal ini kan. Iya. Cuma terjadi khilaf apakah sholat isyraq itu sholat duha atau bukan kan itu Ustaz kan? Nah, Iya, iya. kemudian ini wala taltafitu bukan wala taltafitu yang benar ini wahtalafu di sini. Di kitab satu lagi saya lihat wahtalafu dan mereka ikhtilaf di sini. Ikhtilaflah oleh mereka para Hmm. ulama wahtalafu. Ikhtilaflah oleh mereka para ulama hal sholatul isyraki hiya sholatul duha am au ghairuha. Adakah bermula Hmm. sholat isyrak itu sholat duha atau selainnya duha? Nah, jadi yang benar wahtalafu. Selisih para ulama. Apakah sholat isyrak itu masuk sholat Berbeda duha atau pendapat. bukan? Nah. Zahaba ba'duhum ilal awal. Berpendapatlah oleh sebahagian para ulama kepada pendapat yang pertama. Yaitu dia dia sholat duha. Wa ba'duhum wa ba'duhum ila sani dan berpendapatlah oleh sebahagian ulama kepada pendapat kedua bahwa sholat isyarak bukan sholat duha. Walaihi dan di atas pendapat kedua itu jaran nazim berlakulah oleh nazim. Jadi nazim di sini sholat isyarak itu bukan sholat duha. Dari mana kita tahu? Karena di depan nanti beliau juga menganjurkan kita sholat duha. Ini pertama matahari tinggi sepenggalah beliau menganjurkan sholat isyarak. Berarti berbeda antara sholat isyarak dan sholat duha. Nah, kita lanjutkan dulu. Li'annahu zakarahuna sholatal isyraq wa sayadzkuru sholatal duha. Wa alaihi di atas pendapat kedua jaran nautimu berlakulah oleh nautim. Nautim mengikuti pendapat kedua bahwa isyraq itu bukan duha. Kenapa beliau menyatakan seperti itu? Li'annahu karena bahwa sungguhnya nautim zakarahuna sholatal isyraq menyebut ianya nautim di sini akan sholat isyraq. Wa sayadzkuru dan nanti akan menyebutkan oleh nautim sholatal duha akan sholat duha. Nah, berarti berbeda. Summa idza faragha minas sholatil madzukurah tala Qur'anan hizban wahidan. Kemudian apabila telah selesai ianya seorang dari sholat yang disebutkan, sholat isyarak, tala niscaya membaca ia akan Quran, akan satu hizib, hizban wahidan satu hizib. Jadi di pinggir Quran, sebahagian dari Quran itu ada kodenya Ustaz. Ada ain, rukun, satu rukun, ada ha, satu hizib, ada juz kan. Nah, jadi satu hizib kita baca. Oh aksara atau lebih banyak. Intinya setiap hari ada baca Quran. Bahwa mukhayyirun fi dzalik. Maka dianya seorang itu yang memilih ya pada demikian. Mau satu hizib boleh, lebih juga boleh. Wa takunu qiraatuhu biti'adhin biha dan adalah bacaannya seorang itu dengan mendapatkan pelajaran dengannya qiraah biha kembali ke qiraah. Adalah bacaannya seorang akan Quran dan adalah bacanya Quran itu biti'adhin dengan mendapatkan nasihat dengannya bacaan. Artinya membaca sambil memahami.
Wala yahsulu illa bitadabburi fiha, dan tidak hasil ianya itti'ab. Tidak hasil ianya mendapatkan nasihat dengan membaca Quran illa bitadabburi, kecuali dengan mentadabburkan fiha padanya qiraah. Artinya apa yang kita baca kita paham. Nah, karena yang penting memahami sebenarnya. Qala Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah, berkatalah oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha. Tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak ada pemahaman dalamnya ibadah. Wala fi qiraatin, ni qiraatin, wala fi qiraatin la tadabbura fiha, dan tidak ada faedah pada bacaan yang tidak ada pemahaman, yang tidak ada tadabbur padanya qiraah. Wa takunu aidan muttasifan bil adabi fiha, dan ada ianya qiraah pula. Ada yang punya kitab? Ustaz ada kitab, Ustaz Rafi? Enggak ada ya? Nggak punya saya kalau kitab ini bro. Coba itu lagi Ya, ya. ya. Ini takunu. Kenapa takunu? Bukan yakunu. Mestinya yakunu. Iya. Dan ada ianya seseorang pula itu mutasifan. Itu yang bersifat ia bil adabi, dengan adab fiha dalamnya kiroah. Ya, mestinya kalau kembali ke sikari yakunu. Tapi di sini takunu. Kalau kembali ke kiraah, ada ianya kiraah pula itu yang bersifat. Nggak cocok kan, mutasifan mesti ke orang, bukan ke Iya. kiraah. Dan ada ianya seseorang pula itu mutasifan yang bersifat ia dengan adab fiha dalamnya kiraah. Apa maksud dia beradab? Bi ayyasuna jawarihahu minal abasi halal qiraati. Dengan bahwa menjaga ia akan anggota badannya dari bermain-main pada waktu membaca. Wayakuna, kan wayakunu ala taharatin, dan ada ianya seseorang yang membaca Quran itu ala taharatin, di atas suci, maksudnya dalam keadaan suci, mustaqbilan lil qiblah, itu yang menghadap ke kiblat. Ya, jadi tenang, khusyuk anggota badan, bersuci kemudian menghadap kiblat. Wa ayyal bisa antofa siabih, dan bahwa memakai akan yang paling bersih dari pakaiannya. Wa ayyat ta'ammama, dan bahwa pakai pakai sorban, ya. Ini anjuran pakai sorban. Imamah guru ya. Ya, baca sambil pakai sorban. Sorban itu pakainya gimana guru? Celana angkat sebelah kiri gini guru. Sorban biasa, Ustaz, kayak pernah lama pakai. Bukan sorbet, sorban. Ini ada yang minta link. Saya nggak punya link lagi. Ada yang masih punya, udah saya hapus kemarin. Hmm, Link apa guru? link zone. Ada yang jarang Ini masuk. masih bisa dibuka nggak? Di apa sih ini bisa dibuka guru? Linknya ada di atas, Tengku, masih ada. Ada. Enggak ada. Di scroll ke atas. Hmm, udah. Watai wayata tailasa. Ini apa ya tailasa? Topi apa? Tailas apa, Ustaz? Topi bukan? Wa Oh, yata'ammama wayatatailasa. Ya. saya di HP sih guru jadi susah ininya. Biasanya kan saya di itu tuh di komputer bisa. Kayaknya topi, Ustaz nih. Pakai sorban, pakai topi, atau pakai apa ya? Tayalis ya, Pak. Tailasan, tailusan, tailisan. Syal, Ustaz. Tailasan itu syal. Bahasa kita apa ya? Syal itu kainnya. Kayak selendang itu, Salma, Ustaz. Salma ini kayak kayak saya pakai ini sal bukan ya? Pakai di leher pokoknya. Ya, begitulah, Ustaz. Masya Allah, benar ya. Nah, itu, Ustaz. Kalau imamah yang dipakai itu ke ini apa? Yang Di kepala ya. dibulatin di kepala, Imamah. Oke, Ustaz. Jadi,
Wa ayyata'ammama dan bahwa bersorban ia, wa yatatailasa dan memakai syal ya. Atau bahasa kita tidak usah. Tidak ya. Wa ayyakuna ma'a huduril qalbi dan bahwa ada ianya seorang yang membaca Quran itu bersama hadir hati. Bihaisu yab'adu anhu hadisun nafsi dengan sekira-kira menjauh darinya seorang oleh hadisun nafsi, oleh bisikan nafsu, enggak ada pikiran kemana-mana, enggak ada Susah guru. bisikan-bisikan, desas-desus. Susah, susah. Nah, Susah nih guru. wa ayyakuna khasyian dan bahwa ada ianya seseorang yang membaca itu yang khusyuk. Ya. Ka'annahu yaqra'u 'ala Allah. Seolah-olahnya dia itu membaca ya kepada Allah. Seolah-olah kita membaca kepada Allah, maksudnya Allah yang mendengar kita yang baca, Ustaz. Masya Allah, kita baca aja tidak, kita baca ke guru aja khusyuk kan, Ustaz kan? Nah, ini kita baca ke Allah. Aduh. Ya, jadi bahwa ada ianya seseorang yang membaca itu yang khusyuk, ka'annahu seolah-olahnya dia itu membaca ya kepada Allah. Bahwa nadhirun ilaih dan dianya Allah itu yang melihat kepada dia, wa mustami'un minhu dan mendengarkan dari dia. Allah yang dengar bacaan kita. Pasti Kita 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 usahakan. di hadapan Allah gitu guru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Susah Ini karena kita karena kita karena wali wali kabir. susah Ustaz, karena Allah bukan makhluk kan. Kita manusia cuma bisa membayangkan yang ada wujudnya kan, yang ada bendanya. Iya. Itu. Dan apapun yang terbayang dalam kita kan pasti bukan Allah kan. Ya. Oh, lebih mudah lagi gini. Au ka'annallaha yatakallamu ma'ahu. Atau seolah-olah Allah itu berbicara ya bersama dia. Wa Hmm. yukhatibuhu dan menghitab ianya Allah akan dia. Bin'amihi dengan pemberian nikmatnya Allah wa ihsanihi dan dengan ihsannya Allah, kebaikannya Allah. Qala Rasulullah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian akan Quran, wabeku, menangislah kalian. Fa illam tabku fatabaqau. Maka jika tidak adalah kalian itu yang menangis, fatabaqau, maka paksakanlah Berpura-pura agar menangis atau pura-pura menangis kan. Jadi pura-pura nangis. memaksa-maksa untuk menangis agar terbiasa itu. Dikit lagi Ustaz, nanti kita gantian di bait selanjutnya. Wa ayyaqra'a murattilan dan bahwa membaca ya hal katanya itu yang mentartilkan akan bacaannya. Wa ayyaqra'a murattilan qira'atahu dan bahwa membaca ya hal katanya itu yang mentartilkan akan bacaannya. Tartil artinya baca pelan-pelan Ustaz. Kenapa harus tartil? Li'anna tartila yu'inu ala tadabburi. Karena tartil itu membantu ya kepada mentadabur, memahami. Kalau baca cepat kita nggak sempat paham. Nah, baca pelan-pelan insya Allah bisa memahami. Apa makna tartil? Wahwa dianya tartil itu tabyinul huruf, menjelaskan huruf ya. Jadi huruf keluar sesuai makhrajnya. Nah, ini tartil. Wa faslu kulli kalimatin an ukhtiha dan memisahkan setiap kalimat dari temannya kalimat. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya huruf, wal waqfu fi mahallihi dan berhenti pada tempatnya wakaf. Wakaf pada tempatnya wakaf. Itu makna tartil. Kayak tilawah itu sah. Kayak Syekh Muammar lah, baca pelan-pelan. Pakai irama lagi, pasti keren banget. Oh, Syekh Muhammad luar Kalau pakai biasa. kalau kalau kayak Muammar itu 100 tahun baru hatam Tengku. Nggak apa-apa Ustaz. Karena yang perlu bukan khatamnya Ustaz, pemahamannya kan. Karena kalau Oh, kita mau mengamalkan Quran satu surat pendek aja udah selamat insya Allah. Nggak Masya perlu Allah. banyak-banyak. Iya, iya, iya. Mayyamal misqala dzarratin khairan yarah itu aja kita amalin udah selamat hidup insya Allah kan. Nah itu. Ini saya i'rab dulu dikit. Al-i'rabu hatta tafri'iyah kama alimta hatta tafri'iyah di sini. Idza dzarfun lima yastakbilu minadz zaman, idza dzaraf zaman wa syamsun fa'il li fi'il ma'dhuf. Wa syamsun fa'ilun li fi'lin mahdhufin yufassirul mazkur. Syamsun itu fa'il bagi fi'il yang dibuang yang menafsirkan akannya fi'il oleh yang disebutkan, yaitu badat. Wa jumlatu badat mufassiratun la mahallalaha. Bermula jumlah badat itu yang menafsirkan bagi fi'il yang mahdhuf tadi, la mahallalaha yang tidak ada mahal baginya jumlah badat. Karumaihina muta'alliqun bimahdhuf. Ini rumaihi muta'allaq dengan mahdhuf. Badati syamsu wartafa.
apabila tampaklah oleh matahari dan meninggi ia sekadar segala. Ai kadara rumhin, kadari rumhin, sekadar segala. Wahwa dan dianya segala itu miqdaru arba'ati azru'in. Itu seukuran empat hasta, Zero. 4 lengan. Zero. Warumaih tasghiru rumhin. Berumlah rumaihi itu tasghirnya rumhin. Wasalla jawab iza. Wahwa dan dianya sholat itu fi'il madhi dan fa'ilnya itu dhamir yang mustatir yang kembalinya kepada muridil akhirah. Sholat ia oleh orang yang menginginkan akhirat. Li isyrakin muta'alaq dengan sholat. Sholat ia untuk isyrak. Qur'anan itu maf'ul muqaddam bagi tala. Wa tala fi'lun madhin. Bermula fa'ilnya tala itu mustatir kembali ia kepada muridil akhirah. Wahizban badal minal Qur'an. Membaca ia akan Qur'an. Artinya membaca ia akan satu hizib. Badalu ba'atin mingkul. Badal ba'at mingkul. Wadhamirul ladhi yashtamilu alaihi badul ba'at bitagdir. Bermula dhamir alladhi yang mencakupi di atasnya dhamir oleh badal ba'at itu ditakdirkan. Ay minhu. Jadi badal ba'at mingkul mesti ada dhamir di mubdalnya. Di sini nggak ada ditakdirkan. Wa Qur'anan tala wa hizban. Wa Qur'anan tala hizban. Dan akan Quran membaca ia. Apa maksud Quran? Hizban, satu hizib, minhu darinya Quran. Fa'aksara al-fa'u atifah fa'u ataf. Wa aksara ma'tufun ala hizban. Aksara ataf kepada hizban. Biti'atin muta'ala dengan mahdhuf hal daripada fa'il tala. Hal karena ia yang membaca itu dengan mendapatkan pelajaran. Hal kaunhi musahiban lil itti'al. Hal keadaan dia orang yang membaca Quran itu yang menyertai ia bagi mendapatkan pelajaran. Wa ma'adabin muta'ala bimahdhufin ini. Ta'ala dengan mahdhuf halun saniyatun. Hal yang kedua dari fa'il tala. Hal keadaan dia yang membaca itu bersama adab. Wahuduri kalbin atau kepada adab. Khasyian hal yang ketiga dari fa'il tala pula. Pemuratilan matuh di atasnya khasyian. Nah itu Ustaz. Jadi kalau kita ulang maknanya. Sehingga apabila hatta idza badat syamsun. Hingga apabila tampaklah oleh matahari. Badat yang kedua ini menafsirkan badat yang dibuang sesudah idza. Hingga apabila tampaklah oleh matahari. Karumaihina. Tampak dan mengangkat dan tinggi ianya matahari sekadar segala kita. Niscaya sholat. Sholat ianya orang yang menginginkan akhirat. Sholat untuk isyrak. Dan membaca ia akan Quran. Quran dalam. Membaca ia akan Quran. Apa makna Quran? Hizban. Membaca ia akan satu hizib darinya Quran. Fa'asara maka lebih banyak. Dia membaca biti'atin dengan mendapatkan pelajaran. Ma'adabin membaca bersama adab. Bersama hadir hati. Hal karena dia itu yang khusyuk. Dan hal karena dia itu yang membacanya secara tartil. Nah itu makna syairnya. Insya Allah. Guru sebentar ini nanya, ini baca Quran satu hizib itu di dalam sholat atau setelah sholat? Guru? Setelah sholat. Setelah sholat isyrak. Setelah sholat. Kalau dalam sholat tadi kita baca rakaat pertama Allahu nurus samawati, rakaat Yang kedua itu fi tadi ya? buyutin kan. Nah itu. Samawati wal ardh. Nah itu Ustaz. Sekarang kita minta Ustaz Zainul melanjutkan syair ke 7677. Silakan Ustaz Zainul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul laylin wa tadarru'i bis wa mujalasatis salihin al-fuddalah. Lama zakara فيما تقدم أنه إذا صلى الإشراق يقرأ قرآنا مشتملا على ما مر من الحضور وغيره. ذكر هنا ما تعين ملاحظته على تلاوته والمواظبة عليه، وهو أنه من جملة أدوية القلب الخمسة
Faqala musarrahan bihi wa bisairil adwiyah wa dawa'u qalbin khamsatun ila akhir, yakni in dawa'ul qalbi ay asbabu salahihi allazi iza wajada salaha sairal a'da'i kama akhbara bizalika sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya' awaluha tilawatul qur'ani wa saniha ikhla'ul batni wa thalithuha qiyamul laili wa rabi'uha at-tadarru'u waqtas suhuri Sahari. waqtas sahari wa khamisuha majalisatus salihina wa qad nazamuha ba'duhum fi qawlihi dawa'u qalbika khamsu inda kuswatihi fadamu alaiha tafazzabil khairi wazafri khala'u batni wa qur'anat tadaburi kaza tadarru'a bi bakin sa'ata sahar wallahu alam. Insyaallah. Syukuran Ustaz. Masyaallah. Ya, ini baik itu Junam Ustaz. Wadawa'u qalbin khamsatun. Dan bermula obat hati itu ada 5. Fatilawatun, maka yang pertama itu membaca Quran bitadaburil makna, dengan memahami makna. Walil batnil khala, dan bagi perut yang kosong. Nanti kita irau Ustaz. Wa qiyamul lailin, dan bangun malam. Wa tadarru'u bisahari, dan tadarru' menangis di waktu sahur. Wa mujalasatus sholihin, dan duduk-duduk dengan orang yang soleh, yang fuddala, orang-orang soleh yang lebih. Itu Ustaz. Nanti kita iram, ini baru jelas maknanya. Lama zakara fima taqaddama, manakala telah menyebut oleh musannif pada ma yang dahulu ianya ma. Wa sungguh hal dan sya'an idza shallal isyraka, apabila telah solat ianya si muridil akhirah, orang yang menginginkan akhirat, apabila telah solat ia akan isyrak, yaqra'u Qur'anan, bisa membaca ia akan Quran, mustamilan, yang mencakupi ianya Quran, alama marra, di atas ma yang telah lalu ia min hunal uturi, dari hadir hati wa ghairihi, dan lainnya utur hati ya. Zakara, niscaya, jawab lamba. Ketika beliau telah menyebutkan siapa yang sudah sholat isya, kemudian sudah baca Quran bersama adab-adab, hati-hati khusyuk menghadap kiblat dan dalam keadaan suci, zakarahuna, niscaya menyebut oleh musannif di sini ma tu'ainu a'ana yu'ainu ma tu'ainu mulahadatuhu ala tilawatihi. Menyebut oleh musannif di sini akan sesuatu yang bisa membantu oleh memperhatikannya. Saya menyebut ianya musannif di sini akan ma, yang membantu oleh memperhatikannya, membantu kepada membacanya Quran. Wal muwadhabatu alaihi, dan bisa membantu oleh muwadhabah di atasnya, membantu kepada bisa bacanya Quran. Atau muwadhabah kita atas kepada tilawah. Menyebut oleh musannif ini akan yang membantu oleh memperhatikannya, kepada membacanya Quran dan kepada continue di atasnya Quran. Ini rada aneh, di atasnya Quran, Ustaz. Nggak boleh. Menyebut oleh musannif ini akan yang bisa membantu oleh memperhatikannya, bila kita memperhatikan itu, dia bisa membantu kita untuk membacanya Quran dan untuk muwadhabah di atasnya Quran. Kelihatannya begitu. Ustaz Ilham, alaihi apa alaiha kita Ustaz? Ada Ustaz Ilham punya kitab biasanya. Hadir tangguh hadir. Alaihi apa alaiha Ustaz? Bidzalika alaihi salatu wassalam. Bukan. Ala tilawatihi wal muwadhabati alaihi alaiha.
sama dengan wal muwadhabatu alaihi wa Alaihi. huwa annahu. Ya udah, nggak apa-apa. Menyebut oleh musannif di sini akan sesuatu yang bisa membantu oleh memperhatikannya sesuatu kepada membacanya Quran dan kepada muwadhabah di atasnya Quran. Maksud di atas Quran, di atasnya membaca. Bahwa dia nyama yang bisa membantu kita. Kalau kita mau memperhatikan dia, dia bisa membantu kita untuk senantiasa baca Quran. Dan dia nyama itu annahu. Dan bermula dia nyama itu, wasungguh nyama itu min jumlati adawiyatil qalbil khamsah. Dan dia nyama itu, wasungguhnya dia nyama itu sebahagian dari jumlah obat-obat hati yang 5. Faqala musarihan bihi. Maka berkata oleh musannif, hal kata musannif itu yang menjelaskan dengan nyama dan dengan semua obat-obat hati. Beliau berkata bermula obat hati itu 5 hingga akhir. Yakni musannif bermaksud inna dawa al-qalbi. Sungguhnya obat-obat hati. Asbaba salahihi alladhi idza wujida salahu sairil a'dha. Artinya bahwa sungguh sebab-sebab baiknya hati. Nah, bahwa sungguh sebab-sebab baiknya hati. Sebab alladhi dan yang apabila didapatkan akan dianya sebab, niscaya didapatkan akan kesalehan semua anggota. Sesungguhnya sebab-sebab solehnya hati. Sebab alladhi yang apabila didapati akan dianya sebab, niscaya didapati akan kesalehan seluruh anggota. Sebagaimana memberitahukan dengan demikian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu khamsatu asya, itu ada 5 macam. Khamsatu khabar inna. Nah. Awaluha bermula awalnya 5 itu tilawatul Quran, membaca Quran, wasaniha gitu aja. Dan bermula yang keduanya 5 itu ikhlaul batni, mengosongkan perut. Sering puasa, nggak kenyangan. Wasalisuha qiyamul lail. Yang ketiganya 5 itu bangun malam. Warabi'uha yang keempatnya itu tadarruk. Tadarruk pada waktu sahur. Apa arti tadarruk? Ya berdoa mungkin Ustaz. Berdoa pada waktu sahur. Atau menangis. Wa khamisuha bermula yang kelimanya itu mujalasatus sholihin. Mujalasah dengan orang-orang yang soleh. Duduk bersama orang yang soleh. Wakat nadhamaha ba'duhum dan sungguh telah menadham akannya 5 obat hati oleh ba'duhum, oleh sebahagian mereka para ulama fi qauli pada ucapannya ba'duhum. Dawa qalbika khamsun inda qaswati. Bermula obat hatimu itu ada 5 ketika kerasnya hati. Ya, fadam, dama yadumu, fadum alaiha tafus. Maka tetaplah kamu, ini amar, maka tetaplah kamu alaiha di atasnya 5 tafus. Niscaya engkau beruntung. Jawab Amar. Fadum alaiha tafus bil khairi wad dhafri. Maka tetaplah kamu di atasnya 5. Niscaya kamu beruntung dengan mendapatkan kebaikan dan kemenangan. Apa itu 5? Khala ubatonen, kosong perut. Wa Qur'anon. Dan Quran. Apa mana Quran? Tadabburuhu. Tadabburnya Quran. Khala ubatonen wa Qur'anun tadabburuhu. Kaza tadarru'un bakin sa'ata sahari. Demikian pula itu tadarru'u bakin. Demikian pula itu tadarru'nya orang yang menangis pada waktu sahur. Kaza qiyamuka. Demikian pula itu bangunnya engkau janahal laili pada tengah malam, pada rongga malam. Au satahu. Demikian pula itu bangunnya engkau janahal laili. Dalam apa namanya kita artikan? Janah artinya sayap. Di sini kan nggak cocok, kan? Demikian pula itu bangunnya engkau janahal laili pada rongga-rongga malam. Au satahu, pertengahannya malam. Wa antu jalisa ahlal khairi wal khabari, ya. Dan bahwa engkau duduk akan orang-orang yang baik dan wal khabari. Ahli hadis, ya. Ahlal khairi wal khabari. Nah itu Ustaz. Wazada ba'dhum dan menambah oleh sebahagian mereka para ulama akan yang keenam. Bahwa dianya yang keenam itu aklul halal, makan yang halal. Qala berkata ianya ba'dhum bahwa ra'suha. Dianya yang keenam inilah pokoknya. Pokoknya obat hati inilah makan yang halal. Nah ini Ustaz titik dulu. Nah, Allah. Gantian Ustaz. Wa qad qila.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba tengku ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qila idza sumta fanzur ala ta'amin min tafatturin fa innar rajula la ya'kulul apa ini? Lada. Aqillata Hmm. aqlata fatashaggala qalbahu kasami fala yantafi'u abadan wa innama kanat tilawatul Qur'anil azimi min adawiyatil qalbi li'annahu yansharihu biha wa yastaniru wa yahsulu lahul khasyatu wal hazanu lakin bisyarti mura'atil adabi sabiqati wal lahiqati. Qala al-Hasanul Basariyu wallahi ma asbahal yawma abdun yatlul Qur'ana yu'minu bihi illa wa kasura khazanuhu wa qalla farhuhu wa kasura bakauhu wa qalla dahkuhu wa kasura nasabuhu wa syagluhu wa qallat rahatuhu wa batalatuhu wa qala Wahb bin al-Waradi nazarna fi hadhil ahadisi wal mawa'idhi falam yajid syai'an ar arkun Araqqa. lil araqqa lil Ulubi. wala ashadda istijlaban lil huzni min qiraatil qur'ani wa tafahhumihi wa tadabburihi wa innama kana khala'ul batni minal adawiyati aidan li anna fihi rahatul qalbi wa salamati minat tugyani wal batri wa khifatil badani lil ibadat. Mana Ustaz? Hilang suaranya. Mic-nya mati. Wa qad warada fi madahil ju'i wa dhammi syab'i ahaditsu katsiratun zakaraha Suyutiyu fi lubabil hadithi minha Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. mengge. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan orang, idza sumta, apabila engkau berpuasa, fanzur ala ta'ami man taftur. Maka perhatikan olehmu di atas makanan siapa engkau akan berbuka. Ya, karena penting banget kan mencari makanan yang halal. Apabila engkau berpuasa, maka perhatikan olehmu di atas makanan siapa engkau akan berbuka. Fa innar rajula la ya'kulal aklata. Karena seorang itu sungguh makan, ia akan satu suap makanan. Fatash'alu qalbuhu, maka menyalalah oleh hatinya seperti racun. Fala yantafi'u abadan, maka tidak mendapatkan ia akan manfaat. Maka tidak dapat manfaat ia darinya makanan selama-lama. Kadang-kadang kita makan sekali makan ya, makan yang haram. Jadi hati kita malah keracunan. Nah, jadi yang haram itu dianggap racun, kayak karatan. Makanya di akhirat nanti kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Harus dibersihkan dengan api karena yang haram itu karat. Sebagaimana besi berkarat harus dibakar dengan api. Wa innama kanat tilawatul Qur'anil azim. Hanya saja adalah baca Quran yang agung itu dari obat-obat hati. Kenapa?
Li'annahu yansyarahu biha, insyaraha yansyarah. Karena sungguhnya hati itu menjadi terang ia dengannya baca Quran, dengannya tilawah. Wa yastaniru dan mendapat cahaya ianya hati. Hanya saja adalah baca Quran yang agung itu dari obat-obat hati karena sesungguhnya hati itu yansyarah. Lapang ianya hati dengan sebabnya baca Quran dan menjadi terang ia. Wa yahsululahul khasyatu wal huznu. Dan hasil baginya hati oleh khasyah. Oleh khasyatullah, takut kepada Allah dan gundah. Tetapi ini baru hasil bisyarti mura'atil adabis sabiqah dengan syarat memperhatikan adab-adab yang terdahulu walahiqah dan adab-adab yang akan dibahas di depan. Qala al-Hasanul Basri, berkatalah oleh Hasan Basri, wallahi demi Allah, ma asbahal yawma abdun, tidak jadilah pada hari ini oleh seorang hamba yatlul Qur'ana, itu yang membaca ia akan Quran, yu'minu bihi, itu yang beriman ia dengannya Quran, illa wa kasura huznu, melainkan jadi banyaklah oleh gundahnya, wa qalla farhuh, dan sedikitlah oleh senangnya, wa kasura bakauh, dan banyaklah menangisnya, wa qalla dhahkuh, dan sedikitlah tertawanya, wa kasura nasbuh, dan banyaklah oleh kerja kerasnya. Faiza faragta fansab. Nasab ini iza faragta fansab. Bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, fansab. Tegaklah untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan. Waka surah nasbuh. Banyaklah oleh tegaknya. Wasyughluh, banyaklah oleh sibuknya. Sibuknya beramal untuk akhirat. Waqallat rahatuhu wa batalatuh. Dan sedikitlah oleh istirahatnya. Wa batalatuh, dan sedikitlah oleh menganggurnya. Itu orang rajin baca Quran, insya Allah tambah giat. Waqala Wahb ibnul Wardi, berkatalah oleh Wahab ibnul Wardi, nadorna fi hadhil ahadisi wal mawaidhi, telah kami perhatikan pada ini hadis-hadis dan ini nasihat, falam yajid. Ini kayaknya Najid. Ada yang kitabnya Najid. Ini saya rujukannya Ustadz Ilham nih. Falam yajid apa Najid, Ustadz? Salam Najid. Najid ya. Mesti Najid karena nadorna kan. Nadorna mestinya falam Najid. Nadorna, kami memperhatikan fi hadhil ahadis, pada ini hadis, wal mawaidhi, ini nasihat, falam najid. Maka kami tidak mendapati, ya baru cocok falam najid, maka kami tidak mendapati akan sesuatu araqqa yang bisa melembutkan bagi hati. Wala asyadda istijlaban, dan tidak kami dapati akan yang lebih kuat nisbah mendatangkan, istijlab menarik, nisbah mendatangkan bagi kegundahan, min qiraatil Quran, dari membaca Quran, wa tafahumihi, berusaha untuk memahaminya Quran, wa tadabburihi, dan mentadabur, memikirkan maknanya Quran. Nah, itu kata beliau. Setelah beliau mengkaji, jadi yang paling bisa melembutkan hati, membuat kita gundah maksudnya memikirin urusan akhirat. Tidak ada yang bisa membuat kita lebih lembut hati kita dari baca Quran, memahaminya dan mentadabburi maknanya. Wa inna makana khala'ul batni minal adawiyati aidan. Dan hanya saja adalah kosong perut itu sebahagian dari obat-obat hati pula. Itu li'anna fihi rahatal qalbi. Karena dalamnya kosong perut itu rahatal qalbi, itu menenangkan, mengistirahatkan hati. Wassalamata minat tughyani wal batri, dan selamat daripada aniaya dan batri, sombong. Jadi orang berbuat maksiat, ini secara umum, ada juga orang yang kelaparan maksiat, ada Ustaz. Biasanya orang punya keinginan aneh-aneh sesudah perutnya kenyang. Kalau udah kenyang perut baru mikir maksiat yang lain. Ya, makanya kata beliau, karena dalamnya kosong perut, itu rahatal qalbi, ada ketenangan bagi hati, keselamatan dari aniaya dan sombong. Atau bateri di sini nolak kebenaran. Orang kenyang juga malas dengar nasihat. Apalagi, tapi sering kita dengar ya. Apalagi orang lapar, Ustaz. Maksudnya enggak kelaparan di sini. Kosong perut, maksudnya enggak kekenyangan, enggak juga kelaparan. Sedanglah normal.
Wa khifatal badani lil ibadah. Khifata kita antah kepada rahata. Nah, karena sungguhnya dalamnya kosong perut itu meringankan badan untuk ibadah. Wadaf al amrad dan menolak penyakit. Penyakit disebabkan oleh perut yang kenyang. Wafis syabai adudaduha dan dalam kenyang itu ada lawan-lawannya semua. Badan jadi berat, penyakit banyak. Ya. Waqad warada fi madhil ju'i wa dhammi syabai ahaditsu katsiratun. Dan sungguh telah datang dalam memuji lapar dan mencela kenyang oleh apa datang ahadisu oleh hadis-hadis yang banyak. Zakarah Suyuti menyebutkan akannya hadis oleh As-Suyuti fi Lubabil Hadis dalam kitab Lubabil Hadis. Ini kitab Lubabil Hadis yang syarahnya namanya apa namanya? Tangkihul Qaul ya. Tangkihul Qaulil Hasis. Syarah Lubabil Hadis. Kita udah khatam baca kitab ini. Nah itu Ustaz. Ini baru membahas hadis, minha dan seterusnya. Ya, Ustaz. Lanjut Ustaz, satu orang lagi siapa? Mulai dari minha. Silakan Ustaz, siapa mau baca? Ya, saya coba tunggu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam sayyidul amali al-ju'u. Ya kan? Wa minha qauluhu alaihi salatu wassalamu al-ju'u atau al-jau'u. Al-jau'u kata gue ya? Ju, ya Ju. Al-ju' al-ju'u mukhul ibadati. Wa minha qauluhu alaihi salatu wassalamu ahyu qulubakum. Ini fil amr katanya ya, dari jamak ya. Ahyu qulubakum bi qillatid dhahiki wa qillatid shibai wa tahiruha bil ju'i tasfu wa tariqu. Wa qawluhu alaihi salatu wassalamu aqrabukum minni yawmal qiyamati aksaru kali ya, aksarukum ju'an wa tafakkuran. Tafakkuran dia masdar kata gue ya. Ya. Wa tafakkuran. Wa qawluhu alaihi salatu wassalamu man kathura ta'amuhu kathura adzabuhu. Allahu akbar. Wa qawluhu alaihi salatu wassalamu la sihhata ma'a kasratin naumi wa la sihhata ma'a kasratil akli wa la shifaa biharamin. Wa qawluhu alaihi salatu wassalamu thalathatun thalathatun turithu qaswatal qalbi. Thalathatun turithu qaswati atau qaswatan? Kaswata. Qaswata ya. Sebagai maf'ul bih itu ya, dari turithu ya. Iya. Thalathatun turithu qaswatal qalbi. Hubbun naumi wa hubbur rahati wa hubbul akli. Wa qawluhu alaihi salatu wassalamu man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Allahu akbar. Wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Wa sayazkuru an-nazima afatis syab'i biqawlihi afatu syab'in ila akhirih wa sayati syarhu dzalika insyaallah taala bi absati mimma huna. Wa Oke, Ustaz. innama Syukran Ustaz. Titik dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis-hadis yang memuji lapar ya. Minha sebahagian darinya hadis yang banyak itu qauluhu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul amali al-ju'. Tuan ya, penghulu amal itu lapar. Nah ini jarang kita dengar Ustaz.
Satu. Fi lubabil hadis, benar. Penghulunya amal. Sebagian darinya hadis lagi itu sabda Nabi alaihissalam, al-ju'u mukhul ibadah. Lapar itu intinya ibadah ya. Sumsum. Sumsumnya ibadah. Biasa doa Ustaz. Doa mukhul ibadah ini al-ju'u. Zakarahu Ibnul Jauzi menyebutkan akan ini oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Safatis Safwa. Ya. Kemudian wa minha sebahagian darinya hadis itu sabdanya Nabi alaihissalam. Ahyu qulubakum. Hidupkan oleh kalian akan hati-hati kalian. Biqillatil dhahik dengan sedikit tertawa. Wa qillatis syab'i dan dengan sedikit kenyang. Tertawa sedikit, kenyang sedikit. Orang kalau kenyang Ustaz banyak tertawa. Watahhiruha bil ju'i dan sucikan olehmu akannya hati dengan lapar. Tasfu. Niscaya bersih hanya hati, wataruku dan lembut ianya hati. Ya. Nah, itu Ustaz. Di kita Ustaz ada wo nggak tasfu? Ini nggak ada tanda Sama jazam. sama Tengku. Tasfu ya. Ya, tasfu wa tarikku. Berarti nggak jazam Ustaz. Enggak Biasanya kayaknya. jawab amar jazam kalau huruf fi'il mu'tal jazamnya kan hilang huruf ilatnya. Iya, berbeda. Watahhiruha bil ju'i tasfu wataruku. Iya, Rakta yariku atau tariku ya. tarikku. Lembut. Nah, sucikan olehmu akannya hati dengan lapar, niscaya bersih hanya hati dan lembut ya. Wa qawluhu dan sebahagian darinya hadis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni. Bermula yang paling dekatnya kamu dariku pada hari kiamat, yaumal qiyamati aksarukum. Khabar akrabu. Itu yang paling banyaknya kamu ju'an nisbah lapar wa tafakuran dan berpikir. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam sebahagian darinya hadis itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man kasura ta'amuh barang siapa yang banyaklah oleh makannya, ya banyaklah oleh siksanya Ustaz. Kasura azabu. Banyak makan banyak siksa Ustaz. Kenapa? Ini kalau makan yang haram kan. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la sihhata ma'a kasrati naum, tidak ada kesehatan bersama banyak tidur. Lebih dari 8 jam. Wala sihhata ma'a kasratil akli dan tidak ada kesehatan bersama banyak makan. Ini masuk Ustaz. Wala syifaa biharamin dan tidak ada obat dengan yang haram. Enggak ada kesembuhan dengan yang haram. Artinya obat jangan dari yang haram. Sebagian darinya hadis itu qauluhu sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, salah satu turisu kaswatal qalbi. Bermula 3 dari perkara-perkara itu menyebabkan ia akan kerasnya hati. Apa 3 perkara itu? Hubbun naumi, suka tidur, hubbur rohati, suka istirahat, hubbul akli, suka makan. Dan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man syaba'a fid dunya, barang siapa yang kenyang ia di dunia, ja'a niscaya kelaparan ia pada hari kiamat. Waman ja'a fid dunya, barang siapa yang kelaparan ia di dunia, syaba'a niscaya kenyang ia pada hari kiamat. Ini kita nggak bisa paham, Ustaz. Ya tentunya kalau kenyang di dunia dari yang halal ya nggak apa-apa, Ustaz. Nah, cuma kurang baik aja. Nah, artinya ini kan bagian dari dunia, Ustaz. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Wasaya tukurun nadhimu afati syab'i dan akan menyebut oleh nadhim akan bahaya-bahaya kenyang. Qaulihi dengan ucapannya nadhim afatu syab'in ila akhiri. Wasayati syarhu dzalik dan akan datanglah oleh penjelasan demikian insyaallah taala bi absati mimma huna dengan lebih luas bi absata dengan lebih lapang bi absata dengan lebih lapang daripada ma yang ada di sini. Nah, itu Ustaz. Mana titiknya? Enggak ada titik. Panjang banget. Ada titik aja di sini Ustaz. Jangan panjang-panjang Ustaz. Sejam lah. Allah Akbar. Satu lagi. Wa innama kana qiyamul laili minal adawiyati. Hanya saja adalah bangun malam itu bagian dari obat-obat hati pula. Li'annahu muzhibun. Ya. Karena sungguhnya bangun malam itu muzhib. Itu menghilangkan ya. Kaidah syaitan akan tipu daya setan. Wa nahin anil ismi. Nahin kita kata kepada muzhibun. Karena bangun malam itu yang menghalangi dari dosa.
nahin ya, menghalangi, melarang dari dosa. Wadafi'ud da'i, karena sungguhnya bangun malam itu yang menolak ia akan penyakit-penyakit anil jasad dari tubuh. Wa murdir rabbi, karena bangun malam itu membuat ridha Tuhan. Wada'bus salihin, dan karena bangun malam itu kebiasaannya orang soleh. Wal muradu bi qiyamil laili, bermula yang dimaksud dengan bangun malam itu fi'lul ibadati fihi, itu melakukan ibadah di malam. Disolatin dengan solat atau ghairiha, atau lainnya solat. Kama zakar Hussawi, sebagaimana yang menyebutkan akannya oleh Syekh Sawi fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila, bangun olehmu pada malam hari. Faqala, Syekh Sawi berkata, al makna, bermula makna ayat itu, kum lis shalah wal ibadah, bangunlah kamu untuk salat dan ibadah, bukan begadang. Ustaz. Jadi di sini Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu Ustaz. Ustaz Sudahanan baru hadir, kita udah selesai Ustaz.